Candi Borobudur merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dengan tinggi lebih dari 35 meter dan luas mencapai 15.000 meter persegi, Candi Borobudur menjadi monumen Buddha terbesar di dunia. Pada 1991, UNESCO bahkan telah menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Candi Borobudur dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Sampai saat ini, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan dan menjadi tempat untuk memeringati Trisuci Waisak oleh umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Sebelum kita menguak fakta tentang Candi Borobudur, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya ya guys ya. Ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris. Dalam buku yang diterbitkan UNESCO tersebut, Sukmono menjelaskan, sejarah awal mula penemuan Borobudur dilakukan oleh Letnan Jenderal Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles. Dia mendengar kabar keberadaan adanya candi bernama Borobudur Raffles saat melintas ke Semarang. Tak butuh waktu lama, dirinya langsung mengutus Hermanus Christiaan Cornelius untuk menyelidiki candi tersembunyi itu. Setibanya di lokasi yang dicari, Cornelius mendapati sebuah bangunan besar yang tersembunyi di suatu tempat yang tak jauh dari pertemuan Sungai Elo dan Sungai Progo. Dengan mengerahkan 200 penduduk, dirinya segera membersihkan semak belukar dan batu-batu liar di sekitar lokasi. Secara perlahan, wujud Candi Borobudur yang semula hanya bangunan besar pun mulai terlihat jelas. Dari situlah Candi Borobudur berhasil ditemukan kembali setelah sekian lama terkubur. Menghabiskan 2 juta balok batu andesit. Sampai saat ini, belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun serta berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Para ahli memperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8. Perkiraan itu berdasar pada analisis paleografis terhadap tulisan yang terpahat di atas relief Karmawibangga relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur, dibandingkan dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Ribuan relief bertema kehidupan. Permukaan Candi Borobudur dipenuhi pula oleh ribuan relief yang mencapai 2.672 panel naratif dan dekoratif serta 504 arca Buddha. Untuk diketahui, relief sendiri merupakan seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang umumnya dibuat di permukaan batu. Lantas adakah makna di balik ribuan relief tersebut? Tentu saja, semua relief menyimpan arti mendalam, seperti misalnya relief saja di bagian dasar dinding mengisahkan Karmawibangga. Ini menggambarkan kehidupan, perilaku, dan lingkungan manusia, lalu ada pula relief jetaka di bagian atas candi. Relief satu ini menceritakan kehidupan Buddha sebelum menjadi dewa serta manusia dalam berbagai profesi. Bergeser ke platform dinding pertama candi ada relief bernama Lalita Vistara. Satu set 120 relief tersebut menyuguhkan kisah seputar hidup seorang Pangeran Siddhartha dari lahir sampai fase pencerahan. Sementara itu, jika dilihat Candi Borobudur punya struktur bangunan punden berundak yang artinya, semakin ke atas kian mengecil. Melansir dari berbagai sumber, filsafat Buddha menilai tingkatan candi ini merupakan sebuah konsepsi alam semesta. Dibangun di atas danau purba. Dari laman Wikipedia dipaparkan, tidak seperti candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar, Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter, 869 kaki, dari permukaan laut dan 15 meter 49 kaki, di atas dasar danau purba yang telah mengering. Keberadaan danau purba ini menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan arkeolog pada abad ke-20, dan menimbulkan dugaan bahwa Borobudur dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau. Pernah diserang bom. Peristiwa pengeboman tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari tahun 1985 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Harian Kompas, tanggal 22 Januari tahun 1985,
mengabarkan bahwa rentetan ledakan merusak 2 patung Buddha dan 9 stupa di sisi timur pada bagian Arupadatu Candi Borobudur. Tercatat ada 9 ledakan yang terdengar mulai pada pukul 1.30 dan berakhir pada pukul 3.30. Sebenarnya, ada 11 peledak yang dipasang pada stupa di puncak candi. Namun, para petugas keamanan datang dan berhasil menjinakkan 3 peledak. Berdasarkan keterangan anggota penjinak bom dari Polda Jawa Tengah, 2 peledak yang dapat diamankan sebenarnya akan meledak pada pukul 11 dan pukul 14. Hal itu terlihat dari angka penyetel waktu yang terpasang di badan bom. Oknum perakit bom disebut sangat profesional. Untuk merakit 3 komponen mesiu, detonator, dan penyetel waktu, hanya butuh waktu sekitar setengah jam saja. Dibangun berdasarkan ilmu astronomi. Di balik kemegahan Candi Borobudur, para ilmuwan astronomi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, menemukan bahwa stupa utama Borobudur adalah alat penanda waktu, genomon, yang memanfaatkan bayangan sinar matahari. Ini merupakan salah satu bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengerti dan menggunakan ilmu astronomi dalam kehidupan sehari-hari. Dosen astronomi dari Institut Teknologi Bandung, Endang Sugiyartini mengatakan, pembangunan Candi Borobudur menggunakan penghitungan arah angin, hingga jumlah stupa. Bahkan jumlah stupa di Candi Borobudur pun melambangkan ilmu astronomi. Bentuk Candi Borobudur seperti kotak yang memiliki 4 sisi. Jumlah stupa Candi Borobudur sebanyak 4 kali 365, ditambah 1 stupa paling atas di puncak. Jumlah tersebut mewakili jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, dan 1 hari penambahan di setiap 4 tahun sekali tahun kabisat. Nah begitu sob, fakta dari Candi Borobudur yang megah ini. Gak ngangka juga nenek moyang kita tahu ilmu astronomi. Yuk kita sama menjaga warisan budaya yang sudah diakui UNESCO ini. Nantikan video selanjutnya dari kami, see you.